Oke, kali ini kita akan nyari berapa sih selisih antara jumlah bilangan genap dan jumlah bilangan ganjil. Pertama kita harus lakuin tuh, kita harus nyari dulu jumlah bilangan genapnya dulu kan, sama ganjilnya dulu lah. Yang pertama kita bakal bikin fungsi untuk ngecek apakah suatu bilangan ini genap atau ganjil gitu. Caranya gini, ya sama kayak kemarin sih, kita bikin fungsi dulu. Kalau aku sih namanya genap gak sih, genap gak genap gak sih, x, jangan x deh, a, genap gak sih a sama dengan, kayak di sini tuh kalau di Haskell kalau sama Clojure gini tuh codingnya tuh simpel sebenarnya. Kita harus mengubah pengetahuan yang udah kita tahu di dunia nyata, kita ubah ke dalam suatu kode di komputer gitu. Jadi ya apa sih gak syarat suatu bilangan bisa disebut kalau dia itu bilangan genap. Gimana kita tahu kalau bilangan itu tuh genap gitu? Kita tahu lah kalau misal 2, 4, 6, 8 itu kan bilangan genap kan. Tapi ya yang membuat dia bilangan genap tuh apa? Yang jadi ciri khas dia tuh apa? Ya cuma satu dong. Kalau misal bilangan genap itu dia kalau misal dibagi 2 ya dia bakal habis gitu. Jadi kalau bilangan genap tuh ditulis sebagai kodenya, dia tuh bakal kalau di mod kalau di mod sama 2 dia akan menghasilkan 0 gitu. Dia bersisa 0 kalau dibagi sama 2. Lagi kita save coba, kita load kan, kita load dulu run.hs, kita coba kan, kita run genap, bukan genap gak sih 4 terus gitu. Ya bener kan, 4 dibagi 2 kan habis gitu. Kita coba yang salah, genap gak sih 3 false. Oke, kita udah dapat satu fungsi. Yang kedua kita cari fungsi untuk ngecek apakah bilangan itu ganjil atau enggak. Caranya gimana? Ya kalau ganjil kan, kalau genap kan habis sebagai 2, ganjil berarti harus apa? Ya enggak habis sebagai 2 dong, berarti kita bikin lagi nah fungsinya ganjil enggak sih a b aja nih, biar variabel dulu. Berarti kalau dia kita mod b sama 2, dia enggak akan tidak sama dengan 0 gitu. Korong lagi biar nggak bingung. Kita coba run. Ganjil nggak sih 3 true, ganjil enggak sih 2 benar kan. Ada yang salah fungsinya, ganjil masih 2 false. Kita close. Oke, yang kedua kita harus bikin fungsi untuk menghitung jumlah bilangan genap sama bilangan ganjil yang mau kita cari gitu. Jadi ini namanya mungkin jumlah genap aja ya, jumlah genap nggak usah aku kasih batas. Jumlah genap tuh mana, kita bikin suatu list dimana x tuh dia anggotanya. Karena aku pengen yang pertama ini, aku pengen nyari jumlah bilangan genap di bawah 10, jadi dia anggotanya dari 1 sampai 9, dan si x ini dia harus memenuhi genap gak sih x gitu. Aku kurang aja deh, genap gak sih x. Kita coba ya, pertama kita load dulu, kita compile run.hs, coba jumlah underscore genap 2, 4, 6, 8. Ini kan masih bentuknya list. Karena kenapa? Karena kita di sini belum tambahin satu fungsi lagi. Jadi di sini ada fungsi lagi namanya sum penjumlahan lah. Kalau misalnya kita load lagi run.hs, terus kita run jumlah genap, jangan jadi 20 karena di sini 2, 4, 6, 8 itu bakal dijumlahin semuanya gitu. Terus kita kan masih kurang satu nih dari yang jumlah ganjilnya kan,
jumlah ganjil sama aja sih, sama dengannya belum sama aja. Jadi tinggal kita bikin satu list gini, vektor x dimana x itu anggotanya dari 1 sampai 9, dan si x ini dia harus ganjil nggak sih x gitu. Dia harus memenuhi fungsi ganjil nggak sih x. Jadi dicari dulu kan mana sih x yang memenuhi fungsi ganjil nggak sih x, terus dia bakal dibikin list. Nanti kalau udah aku tambahin sum di sini bakal dijumlahin semuanya gitu. Ganjil nggak sih x, kita save, kita ya compile lagi, compile udah kan, kita coba run, jumlah ya benar ya, jumlah ganjil dar 13579. Sama di sini kita tambahin sum lagi, sum jumlahan, kita compile lagi one.as. Oke dah, kita run jumlah underscore ganjil udah 5 gitu. Kita close lagi kan, kita clear. Habis itu kita mulai yang terakhir, kita cari selisihnya kan. Berarti kan yang genap tadi kan jumlahnya 20, yang ganjil 25. Karena aku pengennya selisihnya tuh negatif, berarti yang aku kurangi di sini itu yang jumlah genap, jumlah ganjil kan. Jumlah ganjil dikurangi dengan jumlah skor genap dar 5. Kita simpen dulu 5. Bikin command biar gak dieksekusi kan. Kalau jumlah batasnya itu 9, maka selisihnya 5. Oke, kalau misal di sini kan 9, aku ganti dia dengan 99. Ini lihat sesuatu yang keren, nanti lihat sesuatu yang keren lah. 99 kan, kita save, kita compile lagi, compile one.as. Nah, kita cari lagi jumlah ganjil, jumlah underscore ganjil, kita kurangkan dia dengan jumlah underscore dar 50. Oke, simpen lagi woy. Ini bakal jadi sesuatu yang keren nih. Kalau jumlah batasnya jeleknya ada, jumlah batasnya itu 99, maka selisihnya 50. Oke, kalau misal di sini aku tambahin lagi 9, terus yang sini aku tambahin 9, terus kita save, kita load lagi sama seperti yang tadi, kita bakal dapat sesuatu yang keren. Jumlah ganjil kan, kok lupa lagi sih, jumlah ganjil dikurangi jumlah underscore genap, salah genap dar 500 boy. Kelihatan nggak polanya? Harusnya kelihatan sih. Kalau jumlah batasnya itu 999, maka selisihnya 500. Ini kan 500 ya. Kelihatan nggak sih polanya? Dari sini ke sini itu kan dikali 10 ya, dari sini ke sini itu dikali 50 lagi kan, 5 jadi 50 itu dikali 10, 50 jadi 500, itu dikali 10 lagi kan, berarti 5 kali 10 pangkat 2 lah. Terus kalau misalnya aku asal nebak aja, kalau jumlah batasnya itu 999, terus aku bilang asal aja selisihnya bakal 5000, selisihnya bakal 5000. Percaya nggak? Harusnya percaya sih. Kalau nggak percaya kita coba, kita buktiin dah. 9 kita save, kita load kan, kita coba jumlah underscore ganjil dikurangi jumlah underscore genap dar 5000 boy. Kenapa? Karena tuh matematika intinya cuma itu kan. Ini sebenarnya inti dari matematika ya, yang mungkin guru-guru tuh nggak ngasih tahu. Matematika itu apa sih? Matematika itu, inti dari matematika itu sebenarnya mencari pola dari sesuatu yang nggak berpola, atau kalau kata Sujiwo Tejo, matematika itu finding harmony in chaos. Jadi
menemukan kepastian dari ketidakpastian. Terus juga kalau kata salah satu dosen ITB, matematika tuh suatu seni membilang tanpa menyebut. Anjas, gila. Oke ya lah, ya, oke sip, bye.